Chapter 329. 10 Days 1. Biarkan aku memperkenalkannya. Dia adalah temanku, Black Lotus. Petik 2. Jin Sahyuk berkata sambil meraih kerah hitam. Black Lotus segera melemparkan tatapan tajam padanya, dan Chae Nayun melihat bola-bali antara Jin Sahyuk dan Black Lotus. Teratai hitam. Chae Nayun bergumam pelan. Kim Hajin masih tutup mulut. Sekarang seni yang memungkinkannya untuk mengubah suaranya hilang, dia takut ada kemungkinan dia akan ditemukan jika dia berbicara. Menatap lekat-lekat pada Black Lotus, Chae Nayun bertanya dengan nada kaku. Oi, mengapa kamu mengundang pencuri? Jin Sahyuk memiringkan kepalanya. Pencuri apa? Bukankah dia legenda bagimu? Petik 2. Legenda pantatku. Sekarang aku memikirkannya, Jin Sahyuk, kamu bersama Chameleon Troupe. Seperti Chok Jung Yong bajingan itu. Jin Sahyuk menyeringai pada nada agresif Chae Nayun. Pikirkan apa yang kamu inginkan. Jin Sahyuk melepaskan kerah Black Lotus. Black Lotus segera mundur selangkah. Jin Sahyuk berkata kepada Chae Nayun, baiklah, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Lotus. Lanjutkan. Yang mengejutkan, Chae Nayun meninggalkan ruangan dengan protes. Koang. Dia sengaja menutup pintu dengan keras, tapi jelas dia bermaksud menguping dari sisi lain. Lagi pula, dinding belakang seharusnya tidak bisa menghalangi pendengarannya yang tajam jika dia fokus. Sekarang, Jin Sahyuk pasti memperhatikan niat Chae Nayun juga. Tetapi dengan senyum nakal, dia melanjutkan dari sebelumnya. Apakah kamu akan membunuh Yi Yeonjun? Petik 2. Kim Hajin tidak menjawabnya. Jin Sahyuk mencuri pandang ke pintu dan melanjutkan. Yi Yeonjun berusaha menjadi Baal dengan menggantikan posisi tubuh inkarnasi. Tetapi jika bajingan gila itu kembali ke bumi sebagai Baal, sudah jelas apa yang akan terjadi padanya. Dia jauh lebih jahat daripada Bel. Petik 2. Yi Yeonjun tanpa ragu adalah manusia paling jahat yang diketahui Jin Sahyuk. Dia adalah seseorang yang akar kehidupannya adalah kejahatan murni. Jin Sahyuk tahu ini. Yi Yeonjun saat itu sedang tergila-gila dengan Baal. Jadi, Lotus, apakah kamu akan membunuh Yi Yeonjun? Atau... Jin Sahyuk berhenti sejenak. Sudut bibirnya berputar. Maukah kamu membiarkan Kim Hajin membunuhnya? Petik 2. Brur. Baik Kim Hajin dan Jin Sahyuk merasakan kehadiran seseorang di luar ruangan. Itu jelas Chae Nayun. Jin Sahyuk melirik pintu sekali lagi dan melanjutkan. Kamu harus tahu apa artinya ini. Tidak masalah siapa di antara kalian yang membunuh Yi Yeonjun, tetapi salah satu dari kalian harus melakukannya. Petik 2. Bunuh Yi Yeonjun sendiri, itulah yang dikatakan Jin Sahyuk. Tapi jika aku menebak, aku akan mengatakan Kim Hajin akan menjadi orang yang membunuhnya. Jin Sahyuk terkikik dan melepaskan kekuatan sihirnya. Perlahan-lahan melilit tubuh Kim Hajin, tetapi karena tidak membawa permusuhan atau niat membunuh, Kim Hajin tetap diam. Jin Sahyuk membuka mulutnya dalam kondisi itu. Jika kamu melihatnya dari gambar yang lebih besar, itu kesalahan Yi Yeonjun bahwa Kim Hajin tidak punya pilihan selain membunuh Chae Jinyon. Apa? Komentar tiba-tiba Jin Sahyuk yang tidak bisa diabaikan Kim Hajin. Matanya langsung terbuka, dan kejutan muncul dari pupil matanya. Seperti yang aku katakan, jika kamu melihatnya dari gambar yang lebih besar. Jin Sahyuk berkata nakal, tapi percakapan mereka terpaksa berhenti saat itu. Chae Nayun, yang menguping dari luar, menyerbu masuk ke ruangan lagi. Koang. Pintu terbuka dengan kasar. Chae Nayun memelototi mereka dengan ekspresi kaget. Hei, apa yang kamu maksud dengan? Tetapi Kim Hajin tidak bisa mendengar sisa dari kalimatnya. Wong. Ketika Jin Sahyuk mengaktifkan manipulasi realitasnya, kekuatan sihirnya yang menempel pada Kim Hajin bereaksi. Cua, sebuah cahaya yang cemerlang keluar. Kim Hajin menutup matanya sejenak sebelum membukanya lagi. Anehnya, dia mendapati dirinya berdiri di tengah hutan. Petik 2. Jin Sahyuk telah memindahkannya jauh dari Chae Nayun. Korea, Seoul. Setelah pembukaan gerbang alam iblis, bencana skala besar turun satu demi satu. Pertama, Demon Realm Transformation dipercepat dengan cepat. Sebelumnya, itu terbatas pada Manchu dan pegunungan Ural. Sekarang, telah menyebar ke Asia Tengah, Eropa Timur, dan Eropa Utara. Lebih dari 20% bumi menjadi rusak. Tentu saja, umat manusia tidak hanya duduk dan menunggu. Para peneliti di seluruh dunia menemukan bahwa batu mana menunda kemajuan Demon Realm Transformation. Selanjutnya, dengan kekuatan dimensi entropi, Essential Dynamics berhasil menciptakan lebih banyak batu mana. Akibatnya, kecepatan transformasi Demon Realm berkurang secara nyata. Namun, masalah lain muncul karena jin dan iblis. Ketika Pandemonium sebagian melalui transformasi Realm Iblis, iblis mengambil alih tanah, dan jin yang diusir pergi ke masyarakat manusia, menyebabkan kekacauan. Secara politis moderat berargumen bahwa Servet Jin melayani iblis yang berbeda, dan ada jin yang tidak bermusuhan yang melayani iblis yang tidak bermusuhan. Mereka mendorong perbedaan antara jin dan jin yang tidak jahat, tetapi lawan mereka berpendapat bahwa jin adalah pelaku kejahatan mendasar yang termasuk dalam penjara. Maka, iklim politik saat ini didakwa dengan kekacauan dan kemarahan.
Menara Pahlawan, Markas Asosiasi Pahlawan. Petik 2.2. Petik 2.2. Dua tamu bangsawan, Chae Jochul dan Heinkes, saling menatap. Chae Jochul sama tanpa ekspresi seperti biasanya, sementara Heinkes mengangkat bahu seolah tak ada lagi yang bisa dikatakan. Apa kamu sudah selesai? Suara lembut mengalir ke telinga mereka. Chae Jochul dan Heinkes keduanya berbalik ke arah suara itu. Berdiri di sana adalah seorang wanita yang telah mati sekali tetapi sekarang telah bangkit kembali. Kalau begitu aku bisa pergi, kan? Descender pertama, Medea. Dia tidak gemetar sedikit pun di depan Chae Jochul dan Heinkes, dua pejuang terkuat di bumi. Bahkan, dia memperlakukan mereka seperti anak-anak dan menertawakan tindakan mereka. Kehidupan seperti apa yang kamu rencanakan dari mulai sekarang? Chae Jochul menghentikan Medea dan bertanya. Medea menatap Chae Jochul, seolah dia sedang melihat anak anjing yang lucu, dan menyentuh bibirnya dengan jarinya. Biarkan aku berpikir, karena aku adalah Descender pertama. The First Descender. Medea menyukai judul ini. Athena, Lubu, dan yang lainnya sedang mencari peluang untuk turun, tetapi dia tahu mereka masih jauh dari siap. Aku akan hidup dengan indah. Aku mendengar Seoul adalah kota terkaya dan terkuat. Jadi aku akan membangun rumah besar di Seoul. Aku akan memiliki bengkel aku di ruang bawah tanah dan memiliki sekitar 100 pelayan yang melayani aku. Petik 2. Petik 2.2. Petik 2.2. Chae Jochul dan Heinkes bertukar pandang sekali lagi. Untuk seseorang yang dipanggil penyihir, gaya hidup yang ia inginkan tampak terlalu sederhana. Setelah pertukaran singkat antara kedua pria itu selesai, Heinkes membuka mulutnya. Kami bisa melakukan itu untukmu. Tapi, ngomong-ngomong, kapan kalian berdua berhenti menggunakan ucapan biasa? Aku beberapa ribu tahun lebih tua, kamu tahu. Petik 2. Medea mengerutkan alisnya dengan sedih. Dengan ekspresi kesal, Heinkes mengangguk. Petik 2. Kami bisa memberimu itu. Tapi, apakah kamu bersedia membantu kami sebagai gantinya? Petik 2. Heinkes tidak berdebat dan menggunakan pidato sopan dengannya. Senyum segera mekar di wajah Medea. Kamu mengatakan hal yang sama dengan pria itu. Heinkes mengerutkan alisnya. Orang itu. Ah, kamu tidak perlu tahu. Dia jauh lebih lembut dan berharga daripada kalian berdua. Petik 2. Petik 2.2. Mendengar ini, bahkan Chae Jochul sedikit mengernyit. Baik dia maupun Heinkes tidak bisa memikirkan siapapun yang akan cocok dengan deskripsi itu. Yah, bagaimanapun. Medea menyeringai. Jangan khawatir tentang itu. Aku tidak ingin dunia tempat aku akan hidup menjadi kotor juga. Petik 2. Dia berputar dan mengepakkan gaun seremonialnya. Gaun surgawi ini adalah lambang kesempurnaan, dibuat oleh penerus para kurcaci, Kim Ha-jin. Nama asliku adalah Medea. Sebagai dewa setengah dewa dan penyihir, aku akan meminjamkanmu kekuatanku. Petik 2. Segera, kekuatan sihir yang ditekan bangkit dari tubuh Medea. Kekuatan sihirnya yang tidak dapat diatasi berputar-putar di dalam ruangan. Petik 2.2. Petik 2.2. Pada saat itu, baik Chae Jochul dan Heinkes saling menatap. Heinkes berkata dengan matanya, sepertinya semuanya berjalan baik, teman. Chae Jochul menjawab dengan matanya, memang. Itu adalah respons yang sangat mirip Chae Jochul. Konferensi Perdamaian Transnasional D10. Hanya 10 hari yang tersisa sampai konferensi perdamaian transnasional. Aku melihat keluar jendela kantor direktur dan menghela nafas. Burung-burung terbang di langit biru yang cerah. Segalanya tampak damai. Petik 2. Tetapi pikiran aku jauh dari damai. Aku mendapatkan kembali kekuatan aku dan mendapatkan kembali peralatan aku, termasuk peluru Gutslaying, namun kekhawatiran aku tetap ada pada aku. Baal dan apa yang dikatakan Jin Sahyuk masih melekat di kepalaku. Jika kamu melihatnya dari gambar yang lebih besar, itu kesalahan Yi Yeonjun bahwa Kim Ha-jin tidak punya pilihan selain membunuh Chae Jinyon. Mengapa Jin Sahyuk mengatakan itu? Apakah itu hanya untuk memprovokasi aku dan Chae Nayun? Atau apakah dia mendengar sesuatu dari Bel? Aku berhasil mengetahui hubungan Yi Yeonjun dengan bos berkat Yoo Jin Hyuk, tetapi masih banyak yang aku tidak tahu tentang Yi Yeonjun. Apa yang bisa dipikirkan Chae Nayun saat ini? Apa yang bisa dia bicarakan dengan Jin Sahyuk hari itu? Aku ingin tahu, tetapi Chae Nayun telah memutuskan komunikasi dengan aku. Ada sesuatu di benakmu? Harin bertanya pada saat itu. Aku menoleh dan melirik Harin. Dengan nama palsu, Yurin, dia bergabung dengan Secret Service 4 hari yang lalu. Dengan kata lain, dia sekarang adalah bawahan aku. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu merasa lebih baik? Iya, kecuali aku masih belum terbiasa dengan namaku. Harin tertawa terbahak-bahak. Aku tersenyum pahit dan mengangguk. Konferensi perdamaian transnasional dalam 10 hari, tapi jangan terlalu khawatir. Harin menenangkanku. Terus terang, membawanya bersamaku benar-benar melegakan. Dia bukan pemburu iblis setengah-setengah seperti aku, tapi pemburu iblis sejati yang mewarisi garis keturunan pengusir iblis. Dia pasti menjadi aset berharga dalam memerangi Baal. Aku akan menyerahkannya padamu, Harin Si. Petik 2.
Tapi aku tidak bisa membiasakanmu menjadi atasanku. Kamu dulu yang melindungiku. Petik 2. Kamu bisa berbicara dengan santai jika kamu mau. Tidak, tidak apa-apa. Aku bukan bangsawan lagi. Aku lebih nyaman dengan keadaan sekarang. Petik 2. Harin tersenyum dengan tenang seolah dia menemukan kedamaian di hatinya. Tok, tok. Itu dulu. Seseorang mengetuk pintu. Apakah itu Rahel? Petik 2. Aku memiringkan kepalaku dengan rasa ingin tahu dan membuka pintu. Rahel. Di sisi lain pintu ada tamu yang tidak kuharapkan. Haha, sudah lama, Hajin. Seorang wanita menggaruk kepalanya dengan tawa yang canggung. Benar-benar telah terjadi. Wow. Dan seorang pria berotot mencoba memelukku dengan senyum lebar. Itu Yun Sengah dan Yi Yonghan. Apa? Aku menatap mereka dengan tatapan kosong. Yun Sengah menawarkan penjelasan. Kami berada di kerajaan Crofon, yang berada di bawah Republik Leores. Kami mendengar dari Suho bahwa kamu ada di sini dan datang untuk menemui kamu. Petik 2. Petik 2. Ah, begitu. Ketika aku menganggukkan kepala dengan bingung, Yi Yonghan memukul lengan aku dan berkata dengan keras. Oh ya? Ada orang lain yang datang bersama kita. Hei, ke sini. Mendengar suara Yi Yonghan, seorang lelaki besar berjalan keluar dari balik dinding. Ketika aku melihatnya, aku tidak bisa menahan senyum. Petik 2. Aku tidak berharap melihatmu di sini. Dia adalah seseorang yang aku punya konflik ringan dengan kembali ketika aku berada di Kyuup. Tepatnya, dia dipukuli secara sepihak dan keluar lebih awal. Hei, ini, sudah lama. Karena aku belum melihatnya begitu lama, aku agak tersentuh. Pria itu adalah antek tua Shin Jong-hak, Kim Horak. Ya, sungguh. Aku menyeringai dan menawarinya tanganku. Kim Horak tersentak, tetapi dia tersenyum malu dan meraih tanganku. Ya, aku senang melihatmu. Kami belum pernah bertemu satu sama lain sejak Kyuup, kan? Ya. Aku berjabat tangan dengan Kim Horak. Seperti yang diharapkan dari seorang pejuang jarak dekat, tangannya penuh kapalan. Wah, kamu punya banyak teman. Harin mendekati kami dengan senyum cerah. Senang bertemu denganmu. Nama aku Yurin, orang ketiga paling berpengaruh dari Secret Service. Petik 2. Maaf. Ya, halo. Aku Yun Sengah. Petik 2. Yun Sengah si. Nama yang cantik. Bagaimana dengan kamu? Petik 2. Aku Yi Yonghan. Gelombang Yi Yonghan si. Seperti orang yang sangat sosial, Harin menyapa wajah-wajah baru dengan hangat.